Hello, how are you, students? Today we are going to study about Unit 7 for the fourth class. Yeah. Okay. The title of the Unit 7 is I can make fried egg in the kitchen. I can make fried egg. What does it mean? Apa artinya? Saya akan membuat telur goreng in the kitchen. In the kitchen apa artinya, Nana? Iya, in the kitchen itu artinya di dalam dapur atau di dapur ya. Jadi artinya judulnya adalah saya dapat membuat telur goreng di dapur. Oke. Oke. Ini ada gambar dari picture a girl frying egg ya. Dia berkata, I can make fried egg. Saya dapat membuat telur goreng. Oke, itu artinya ya. Kemudian di halaman berikutnya, look and say. Coba lihat dan katakan ya. Nanti tirukan saya. Aisyah is in the kitchen. She can cook noodle. Coba tirukan. Oke. Aisyah is in the kitchen. Artinya apa, Nana? Aisyah sedang berada di dapur. Ingat-ingat ya, kitchen artinya dapur. She can cook noodle. Dia dapat memasak mie. Ya, yang diberi warna merah ini, can artinya dapat ya. Ingat-ingat. Dapat. She can cook noodle. Dia dapat memasak mie. Oke, lanjut gambar berikutnya. Oke, dilihat. Made and Joshua are in the living room. They can watch television. Oke. Apa artinya? Coba tiruin dulu, dibaca dulu bersama-sama ya. Made and Joshua are in the living room. They can watch television. Made dan Joshua sedang berada di ruang keluarga. Oke, ingat-ingat, living room, ruang keluarga. They, di sini berubah ya, anak-anak, karena Made dan Joshua itu kan dua orang. Jadi kata gantinya they can watch the television. Mereka dapat menonton televisi. Oke, ada perbedaan gambar 1 dan 2. Di sini ada 2 orang. Maka kata kerjanya atau to be-nya menggunakan kata are. Kalau orangnya 1, contohnya Aisyah atau singular, single, itu kita menggunakan kata is kata kerjanya. Oke, ingat-ingat ya. Kalau I sama am. Kalau nama orang, kata ganti orang pertama menggunakan is. Kalau 2 orang menggunakan are, 2, 1 atau lebih ya. Oke. Ingat-ingat artinya can di sini adalah dapat. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Aisyah and Cici are in the bedroom. They cannot play badminton in the bedroom. Oke. Aisyah and Cici sedang berada di kamar tidur. Ingat-ingat, bedroom, kamar tidur. They cannot. Apa artinya, anak-anak? Tadi they artinya mereka. Cannot. Kalau can dapat. Kalau ada not-nya berarti tidak dapat bermain
badminton di kamar. Oke. Itu ya artinya subjeknya ada dua orang, Aisyah and Cici. Maka menggunakan apa anak-anak? Iya, benar. Menggunakan kata are. Tidak boleh menggunakan kata is. Kalau Cici saja baru menggunakan kata is. Oke, kata sulitnya ya. Bedroom, kamar tidur. Cannot, tidak dapat. Play, bermain. Bedroom, tadi ya, kamar tidur. Oke, gambar yang berikutnya. Ujang is in the bathroom. Apa anak? Bathroom. He can wash his hands in the bathroom. Ujang sedang berada di mana anak? Bathroom, di kamar mandi. Kalau bedroom itu di kamar tidur. Bathroom, kamar mandi. He can wash his hands in the bathroom. Dia dapat mencuci tangannya in the bathroom, di kamar mandi. Oke, kata sulitnya ya. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, is. Kenapa menggunakan is? Karena subjeknya satu orang, Ujang. Ya, kalau dua orang, apa tadi? Iya, menggunakan kata are. Oke, bathroom artinya kamar mandi. He, dia. Kalau perempuan, she. Tadi di gambar yang nomor 1, Aisyah berubah menjadi she. Karena Ujang laki-laki berubah menjadi he. Jadi dia ada dua dalam bahasa Inggris. He sama she. He untuk laki-laki, she untuk perempuan. He can wash, mencuci. His hands, tangannya. His hand, tangannya. His itu untuk laki-laki. Kata ganti kepemilikan ya. Ya, in the bathroom, mencuci tangannya di kamar mandi. Hands, kenapa ada s-nya? Iya, karena mereka ada dua tangan. Jadi Ujangnya mencuci dua tangan. Kalau satu tangan saja hand. Nah, di sini ada dua tangannya dicuci sekaligus, maka harus kita mengucapkan hands. Ya. Oke. Berikutnya. Cici and her mother are in the kitchen. Mother can cook in the kitchen, but Cici can't study in the kitchen. Oke, coba kita jelaskan kalimat seperti ini. Cici and her mother are in the kitchen. Tadi anak-anak sudah tahu ya artinya kitchen. Apa anak-anak? Dapur ya. Cici and her mother. Apa itu artinya her anak-anak? Iya, sama dengan his. Apa bedanya? Kalau kita mau mengatakan Cici kan perempuan nih. Maka dia harus menggunakan kata her. Ibunya. Menyatakan milik ibunya. Her mother. Kalau laki-laki, Ujang and his mother. Ya. Kalau kepunyaan laki-laki, itu kita menggunakan kata his. Kalau perempuan, her. Jadi artinya Cici dan ibunya. Dua orang, maka menggunakan kata are, bukan menggunakan is. In the kitchen. Di dapur. Mother can cook in the kitchen. Ibu dapat memasak di dapur. But Cici can't. Nah, ini harus diperhatikan anak-anak. Tetapi, but itu tetapi ya. Cici can't. Itu berasal dari kata can not. Kalau disingkat menjadi can't. Ini bacanya can't study in the kitchen. Cici tidak dapat belajar di dapur. Oke, itu artinya ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Perintahnya di sini adalah
Look and write. Melihat dan menulis. Look at the picture. Lihat gambarnya. And write the things you can do. Dan tulislah apa saja. Ya, things. Kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan. Ya, di sini contohnya in the bedroom. Tadi apa artinya anak-anak in the bedroom? Ya, di kamar tidur. Kita ngapain saja anak-anak? Ya, tentu take a rest. Take a rest itu istirahat atau istirahat sebentar ya. Istirahat bukan tidur malam ya. Artinya istirahat kalau kita siang-siang capek, take a rest. Tentu kita take a rest-nya bisa juga di kamar tidur, in the bedroom. Apalagi? Oh iya anak-anak di sini ada pilihannya ya. Selain take a rest, kita bisa memilih apa lagi? Atau saya artikan dulu ya. Fry fish. Fry itu diingat-ingat atau ditulis di buku kalian. Fry itu menggoreng. Menggoreng ikan. Ya, fish, ikan ya. Read magazines. Membaca majalah. Read itu membaca, magazine, majalah. Magazines. Ada S-nya berarti majalahnya banyak. Oke. Cook noodles. Memasak apa? Mie. Ya. Play puzzle. Bermain puzzle. Tahu kan anak-anak? Puzzle menyusun puzzle itu ya. Brush my teeth. Menggosok gigi. Watch TV. Menonton TV. Take a rest. Istirahat. Study English. Belajar bahasa Inggris. Do my homework. Mengerjakan PR. Wash my hands. Mencuci tangan. Boil water. Memasak air. Oke, itu ya artinya yang di dalam kotak. Coba kita kerjakan yuk bersama-sama. Pertama yang bisa kita lakukan di bedroom apa saja? Oke, yang pertama adalah kita urutkan dari atas ya. Anak-anak, apa saja? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah take a rest. Yang mana lagi? Cook noodle, nggak bisa. Play puzzle, kira-kira bisa nggak? Bisa kayaknya ya, di kamar play puzzle, 1. Read magazine juga bisa. Kemudian take a rest. Jadi ada 3 yang bisa kita lakukan di kamar tidur, yaitu apa anak-anak? Read magazine, play puzzles, and take a rest. Oke. Sekarang di kamar mandi, in the bathroom. Apa? Tentu saja yang pertama adalah 1. Brush my teeth. Menggosok gigi. Kemudian apa lagi anak-anak? Wash my hands. Ya, mencuci tangan. Terus apa lagi kira-kira di kamar mandi ini? Fry fish nggak bisa. Read magazine nggak cocok. Cook noodle nggak bisa. Play puzzle nggak bisa. Brush my teeth. Oke. Watch TV nggak bisa. Take a rest nggak bisa. Study English. Do my homework. Oke, saya rasa di sini cuma ada 2 ya anak-anak. Yang pertama adalah wash my hands. Kemudian brush my teeth. Menggosok gigi. Oke, in the living room. Apa artinya anak-anak in the living room? In the living room itu di ruang keluarga.
Biasanya aktivitas ini banyak di sini yang bisa cocok nih. Pertama, kita bisa juga read magazine, ditulis di situ juga bisa. Play puzzle juga bisa. Watch TV apalagi juga bisa. Study English juga bisa. Do my homework, mengerjakan PR juga bisa. Oke, silakan dipilih. Kemudian yang terakhir, in the kitchen. In the kitchen, ya tentu saja di dapur. Pertama adalah fry fish. Menggoreng ikan bisa. Kemudian boil water, memasak air. Cook noodle, pas ya. Ada 1, 2, dan 3. Boil water, memasak air. Oke. Sudah bisa anak-anak? Oke. Yang berikutnya. Apa ini? Let's do survey. Ayo kita melakukan survei. Ask your friend using what you can do in the blah blah blah. Tanyakan kepada temanmu menggunakan kata what you can do. Apa yang dapat kamu lakukan di titik-titik. I can make noodle in the kitchen. Nah, pertanyaannya dulu ya. What can you do in the kitchen? Apa yang kamu bisa lakukan di dapur? I can make noodle in the kitchen. Saya dapat membuat mie di dapur. Oke. Maka di sini Aisyah, ini kan namanya Aisyah. Tanya temannya, apa yang bisa kamu lakukan di dapur? Make a noodle. Oke, silakan sekarang dipraktekkan. Kamu tanya teman-temanmu. Bagaimana cara pertanyaannya? What can you do in the kitchen? Oke, nanti aktivitasnya silakan ditulis di sini. Cari temannya sampai 6 ya. Oke, lanjut lagi. Let's write. Apa write anak-anak? Iya, artinya menulis. Let's write. Ayo menulis. Describe your activity that you can do in your room. Deskripsikan aktivitasmu yang dapat kamu lakukan di ruanganmu. Example. Oke, ini ada gambar living room ya, atau ruang keluarga. In my living room. Di ruang keluargaku. My living room is big and clean. Ruang keluargaku sangat besar dan bersih. Oke. My father, ini kurang T ya. My father drinks coffee. My mother reads magazine. My sister plays a doll. And I read a storybook. Oke, kata sulitnya. My living room, ruang keluargaku sangat besar dan apa tadi anak-anak? Bersih, clean ya. My father drinks coffee. Ayahku drinks coffee. Minum kopi. Ya. My mother reads magazine. Ibuku membaca apa anak-anak? Majalah, magazine. My sister plays a doll. Saudara perempuanku bermain a doll, sebuah boneka. And I read a storybook. Dan saya membaca buku cerita. Oke, storybook, buku cerita. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah
setelah kata benda atau subjek, di sini ada kata yang ditambahin. Apa yang ditambahin ini anak-anak? Drink. Drink menjadi drinks. Kenapa kok ada S-nya di belakang anak-anak? Iya, karena subjeknya my father. Kalau I itu tidak ditambahi S. Jadi apa saja yang ditambahi S anak-anak? Ya, subjek yang misalkan I itu tidak ditambahi you, tidak. I read, you read, we read, tidak ditambahi they read. Nah, ketika he, she, my sister, my father, atau orang kedua tunggal namanya, itu harus ditambahi S. Jadi apa saja anak-anak yang tambahi S biasanya adalah, bukan biasanya, pasti he, she, terus kemudian orang kedua tunggal. Contohnya my father, father, my teacher. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya gini, I drink, you drink, we drink, he drinks, she drinks, my father drinks. Kalau subjeknya dua, my father and my mother drink. Tidak ada S-nya. Oke, itu ya anak-anak penjelasannya. Oke, silakan anak-anak, silakan membuat sesuai dengan ada yang deskripsi ini, di gambar ini. In my kitchen, di dapurku. Nah, kalian bisa apa saja. Misalkan contohnya seperti ini. In my kitchen, atau my kitchen is big and clean. My mother cooks noodle. My father sweeps the floor. My sister eats dinner. Misalkan seperti itu. Silakan disesuaikan ya anak-anak. Oke. Berikutnya, my new words. Kosakata baruku. New itu baru, words itu kata-kata. Kata-kata baruku. Apa saja kata-kata baruku anak-anak? Can sama cannot. Artinya tadi apa? Can artinya dapat. Cannot artinya tidak dapat. Ini bisa dibaca can, cannot, atau disingkat yang kayak tadi. Can't. Oke. Apalagi kosakata barunya? Oh, sudah habis ya anak-anak. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak. Tetap semangat belajar bahasa Inggrisnya. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.